Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku itu masalah ya, gini segala macam, suwot kabeh wis, kata ini segala macam, suwot kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Ini banyak kesyirikan terjadi. Sekarang juga banyak orang-orang yang orang soleh, baik wali-wali, baik habib-habib, baik sunan-sunan yang akhirnya disembah oleh sebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Mencaci orang muslim fasik. Orang muslim biasa dicaci, fasik hukumnya. Kalau ente ikut sama dia, berarti ikut fasik. Gak usah ikut dia. Ini pernah lihat guru mulia Habib Umar itu kayak gitu orangnya. Enggak. Kalau kiblati Habib Umar selamat sampai amin. Kalau kiblati Habib Mundir selamat sampai lihat. Adem tentuan ini. Dia tak tahu adem. Nanti perlu ilmiah. Wajahnya Habib Mundir ki apa ya? Riwayatnya apa ya? Motonya apa? Tekan dilahiri. Wajahnya Habib Umar tuh. Nggak ate itu karunya besar, orang lihat tes netes banyu motoi terenyuh hatinya. Iya pembadan. Wis melok iku selamat sampean. Wis percaya, aja melok aku rokok sampean. Melok Habib Umar wae wis selamat sampean. Amin Allahumma. Ada ndak ceramah beliau? Nggak ada. Ya, nggak ada. Masa orang-orang yang nggak beriman lain agama loh nonton aulia Allah, nonton wajahnya Habib Umar tuh. Saya diceritakan Habib Abdurrahman ini. Sebenarnya cerita nggak oleh cerita no, cuma wis tak apa-apa wis tak share ambil aku. Habib Abdurrahman bin Hafid ojo cerita no lo ya. Tapi wis aku tak nguanik no lah. Jadi digantung nggak apa-apa aku wis. Katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Mungkin pernah itu dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Allah. Omai sampai apa? Messi. Wah bangga lagi, wah Messi. Ya kan? Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma dulu ya, makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku itu masalah ya, gini segala macam, suwot kabeh wis, kata ini segala macam, suwot kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Nangkali kalau nonton aulia biasa wae. Tidak terenyuh. Padahal kalau kita lihat, kalau kita lihat, mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar air mata. Adem. Ya. Perhatikan di sini kata Abul Aliyah, kanatis sama'u idza hubisat anhum barazu bisariri fayumtarun. Ini lelaki ini ajaib. Kalau orang-orang di situ, ya, mungkin orang-orang ahlul kitab, ya ahlul kitab, kalau mereka ternyata mengalami musim kemarau, hujan tidak turun, maka mereka keluarkan jasad lelaki ini bersama tempat tidurnya di luar, maka turunlah hujan. Bayangkan. Hebat atau tidak? Hebat. Lihat. Ternyata orang ini ya, tatkala dikeluarkan turun hujan, tidak dikatakan oleh Umar, kalau gitu gak usah dikuburkan, biarin aja.
Suruh orang cari berkah sama dia. Justru Umar memahami ini berbahaya. Ini harus dikuburkan orang seperti ini. Karena akan menimbulkan fitnah. Dalil bahwasanya tidak semua yang terjadi kemudian jadi pembenaran. Sekarang sebagian orang, kami berdoa di kuburan Sunan Fulan dikabulkan. Kami minta kepada Sunan Fulan dikabulkan. Berdasarkan pengalaman. Jangankan pengalaman tersebut. Ini orang soleh dikeluarkan hujan turun. Justru dikubur oleh siapa? Umar. Dan Umar bersama para sahabat waktu itu. Semuanya nguburin. Karena mereka itu berbahaya. Umar pahami bahwasanya turunnya hujan tersebut. Tatkala mayat ini dikeluarkan, itulah fitnah. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Sungguh kami akan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak sangka. Sekarang betapa banyak orang bertahan dalam kesyirikan mereka. Dalam agama mereka mengatakan kami sudah berdoa kepada Tuhan fulan, kami sudah minta kepada dewa kami dijaga. Apakah itu dalil? Itu bukan dalil. Sama seperti orang pergi kuburan, katanya minta di kuburan, akhirnya dia berhasil. Itu bukan dalil, itu istidraj namanya. Oh, saya sudah pergi ke sapi, saya sudah minta berkah dari kencingnya sapi, akhirnya dikabulkan permintaan saya. Apakah itu kemudian membenarkan perbuatan dia minum kencing sapi? Tidak. Sekarang betapa banyak orang berdalil dengan tajrubah, dengan pengalaman, akhirnya membenarkan kesyirikan yang mereka lakukan, membenarkan bid'ah yang mereka lakukan, membenarkan penyimpangan yang mereka lakukan. Betapa banyak orang pergi ke dukun berhasil keinginan mereka. Benar atau tidak? Apakah itu kemudian jadi benar? Tidak. Fakultu, kata Khalid bin Dinar, man kuntum tadhunnuna rajul. Menurut kalian siapa lelaki itu yang hebat tadi, orang soleh tadi? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Katanya namanya siapa? Daniel. Qultu mundzu kam wajadtumuhu mata? Qala mundzu 300 sanah. Sejak kapan kalian mendapati dia mati? Dikatakan dia meninggal sudah 300 tahun dan jasadnya masih apa? Utuh. Qultu makana taghayyara minhu syai'un? Apakah terjadi perubahan dari dalam jasadnya? Qala la, tidak ada perubahan sama sekali, illa syu'airatin min qafahu. Kecuali hanya sedikit rambut di lehernya. Inna luhumal anbiya la tublihal ard. Sungguhnya jasad para nabi tidak dimakan oleh apa? Bumi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari kisah ini. Beliau berkata, "Fa fi hadhil qissah ma fa'alahu al-muhajirin wal ansar." Pada kisah tentang Daniel ini yang dikuburkan dengan digali 13 kuburan, lalu dikuburkan di arah yang tidak ada yang tahu, lalu diratakan dengan tanah dan tidak ditinggikan agar orang-orang tidak tahu di mana posisi kuburan tersebut agar tidak digali. Dan ini perbuatan kaum muhajirin kaum ansar yang dipimpin oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya. Minta miyati qabrihi li alla yuftatanu bihi. Yang menghilangkan jejak kuburannya agar orang-orang tidak terfitnah. Lam yubrizuhu lidu'a indat wa tabarruk bihi. Dan tidak dikeluarkan kuburan tersebut, kaum muhajirin tidak cari berkah dengan jasad tersebut, tidak berdoa di sisi jasad tersebut. Kata Ibnu Qayyim, "Walau dhafarahu bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisayf wa la abaduhu min dunillah." Seandainya didapati oleh orang-orang belakangan ada kisah seperti terjadi zaman mereka, sudah pasti mereka berusaha merebut jasad tersebut dan pasti disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini fikihnya para sahabat, kaum Ansar. Bukan malah mereka mengabadikan, justru mereka hilangkan jejaknya. Khawatir orang-orang terfitnah, akhirnya hati mereka terikat dengan orang tersebut, akhirnya mereka menyembahnya selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira terjadi di zaman kita, kira-kira gimana? Sudah, langsung dibangun masjid besar, taruh di tengah-tengah, dikasih kaca dan yang lainnya. Ya. Bayangkan, dikeluarkan hujan turun. Dan mereka pasti akan menjadi itu dalil pembenaran atas apa yang mereka lakukan. Wal Ibnu Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid fi qawlihi afara'aitumul Lata wal Uzza. Dari Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan an Mansur, dari Mujahid, Mansur bin Mu'tamir, kemudian dari Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, tatkala dia menafsirkan firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata wal Uzza, dua berhala? Qala, kata Mujahid, kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Lata ini adalah seorang yang dulu kerjanya adalah membuat makanan, adonan makanan. Gandum dicampur dengan air, dijadikan adonan, mungkin dijadikan roti, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang, orangnya soleh. Famata, kemudian dia meninggal dunia, fa'akafu ala qabrihi. Kemudian akhirnya mereka berdiam di kuburannya, lama-lama akhirnya disembah. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas. Demikian juga Abul Jauza meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kana yalutu sawiqa lil hajj. Dia dahulu kerjaannya adalah membuat adonan makanan untuk dia bagi-bagikan kepada jemaah. Orang baik atau bukan? Orang baik. Waktu dia meninggal dunia, akhirnya kuburannya didatangi oleh banyak orang. Akhirnya mereka di situ akhirnya beribadah, lama-lama menyembah Lata. Jadilah dia berhala yang disembah.
Itulah asal muasal siapa itu Lata. Ternyata asalnya kuburan orang soleh, akhirnya orang-orang menyembahnya. Itulah Lata. Dan subhanallah ya, memang ya sangat kenyataan yang paling berbahaya, yang sangat mengantarkan kepada kesyirikan adalah pengagungan terhadap orang soleh. Ya, lebih membuat fitnah daripada pengagungan terhadap hewan, terhadap jin, terhadap pohon, terhadap batu. Ya, ada orang syirik menyembah batu, ada orang syirik menyembah pohon, ada. Ya, tahu-tahu pohon dikasih apa? Sarung. Tahu-tahu dikasih apa? Dupa. Ya, nanti lama-lama dikasih makanan di situ. Ya. Ya. Batu juga demikian, ada orang menyembah batu. Ya, batunya dikasih sarung, dikasih dupa, dikasih makanan. Orang menyembah batu. Ada juga menyembah apa? Hewan. Ya. Menyembah hewan, menyembah sapi, ya, menyembah yang lainnya. Dan ada menyembah jin, ada yang menyembah malaikat. Tapi fitnah yang paling besar kenyataan terjadi di alam semesta adalah berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Dan rata-rata kesyirikan terjadi gara-gara sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Sebagaimana kita sudah jelaskan dari kaum Nabi Nuh. Terjadi kesyirikan gara-gara berlebihan terhadap orang soleh. Di zaman Nabi SAW juga, Lata, ini juga orang soleh. Kaum Nasrani, Nabi Isa, juga orang apa? Soleh. Sama, Buddha juga dianggap Siddhartha Gautama sebagai orang yang soleh. Akhirnya disembah. Ini banyak kesyirikan terjadi. Sekarang juga banyak orang-orang yang orang soleh, baik wali-wali, baik habib-habib, baik sunan-sunan yang akhirnya disembah oleh sebagian kaum muslimin. Itu fitnah lebih berbahaya daripada nyembah batu, nyembah pohon dan yang lainnya. Ya. Padahal mereka itu waktu masih hidup belum disembah. Kebanyakan mereka waktu masih hidup belum disembah. Tapi begitu meninggal, syaitan menghiasi dengan berbagai macam hiasan, akhirnya disembah. Ya. Karena orang soleh waktu masih hidup, dia masih kelihatan manusianya. Dia masih kelihatan apa? Manusianya mungkin sakit, kemudian dia lapar, masih dilihat di depan mata kita. Ya. Tapi begitu dia meninggal, sudah tidak kelihatan lagi manusianya. Yang tersisa cuma apa? Solehnya. Orang soleh terus masih hidup, terkadang kita masih lihat kekurangannya. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan, kita tahu dia manusia. Tapi begitu dia meninggal, itu semua dilupakan, yang diingat cuma kebaikan-kebaikannya. Inilah yang menjadikan orang akhirnya berlebihan kepada orang-orang soleh tersebut, akhirnya disembah.